Foodies, kalian tuh termasuk orang yang kalau lewat depan sekolahan gitu ya, padahal bukan sekolahan kita sih, kayaknya bawaannya kepengen jajan aja, ya nggak sih? Sama nih kayak Kausar Harta, paling nggak bisa nolak kalau ketemu jajanan receh di sekitar sekolahan. Duh, pasti auto baper ya, langsung inget zaman masa unyu-unyu ya. Hihi, aku. Foodies, ada sekolahan nih, Muhammadiyah 5 Jakarta. Biasanya kalau ada sekolah di depan itu berderet nih, makanan-makanan, cemilan-cemilan yang receh banget tapi enak. Buat foodies yang pernah sekolah di sini masih ingat nggak? Kira-kira ada makanan apa aja nih yang dagang di depan sekolahnya? Kalau aku sih baru pertama lewat ya, jadi pengen tahu nih kira-kira ada apa aja nih jajanannya. So, yuk kita cek ada apa. Nah kan, ada banyak nih Kang jajanannya. Mana yang mau dicolek duluan ya? Lah, katanya cuma mau nyemil, kok malah mampir ke tukang mie ayam bakso sih? Ini sih namanya lapar ya foodies. Saya mau coba mie ayam Yamin, tapi pakai bakso gitu kan? Oh iya. Apa ada apa lagi? Pangsit rebus ada. Pangsit, pakai pangsit rebusnya. Siap. Saya pesen itu satu. Kuliner jualan Pak Warsono ini emang pas banget buat ganjel lapar ya foodies, dan pastinya jadi inceran saat jam istirahat atau jam pulang sekolah. Itu tuh jamnya cacing di perut mulai menagih asupan. Oh iya, mie ayam bakso Bobby ini ternyata bukan warung kemarin sore loh. Katanya udah jualan sejak tahun 89. Wih, udah 30 tahun lebih. Nggak jarang masih ada tuh alumni sekolah yang rajin warawiri kesini cuman buat ngobatin rasa kangennya sama si mie ayam bakso Bobby. Sebenarnya mie ayam Pak Warsono ini hampir sama dengan mie ayam pada umumnya. Cuman karena harganya yang receh dan rasanya mantul, jadi pelanggannya ya nggak cuma siswa sekolah di sini aja foodies. Kalian bisa milih nih, mau mie ayam biasa atau mie yamin, yamin manis atau asin, dan mau topping bakso, pangsit atau yang paling lengkap. Bebas, semuanya bisa banget di request ya ke Pak Warsono. Wah, foodies ini dia nih. Zaman dulu waktu kecil sering banget makan ginian nih. Tapi nggak pernah nyoba gulung. Gimana kalau kita coba gulung nih sekarang? Ya? Masa sih belum pernah sama sekali? Wah, untung menjualnya sabar nih digangguin jualannya. Maklumin ya mbak, daripada nanti Kausar jadi penasaran. Oke foodies, pertama kita bikin cilor dan sempolnya dulu ya. Cilor dan sempolnya udah jadi dan disiapkan dalam bentuk seperti ini. Mirip tusukan sate foodies. Keduanya wajib digoreng dulu sebelum dikasih kulit di bagian luarnya. Nah, kala ini untuk lapisan luarnya cilor dan sempolnya nih foodies. Telur dikocok bersama bumbu dan setelah tercampur rata baru deh tuh kita masukkan cilor dan sempol yang sudah digoreng tadi. Nah, setelah dikocok, apa lagi mbak? Udah, kita angkat sempol sama cilornya. Oh, panas ternyata. Panas banget. Malah ketawa lagi. Udah nih. Terus cemplungin. Setelah digulung, terus tinggal kita cemplungin. Sip, cilor dan sempolnya udah berendam di minyak panas foodies. Ingat ya, minyaknya harus benar-benar panas. Soalnya kalau enggak, nanti telurnya nggak akan mengembang dan akan susah buat digulung. Panas, foodies, panas. Aduh Kausar, tadi penasaran, kenapa sekarang jadi nyerah? Ya udah deh, daripada kacau, mending dilanjutin sama ahlinya aja ya. Gorengannya udah jadi nih. Aci sama sempol. Bisa dibedakan mana yang expert, mana yang enggak. Ini bikinan aku nih tadi nih. Ini bikinan mbaknya tuh, bagus banget ya. Rapi, kegulung. Biarpun namanya telur gulung, ternyata bahannya bukan cuma telur loh foodies. Adonan ini sudah berbumbu dan ada sedikit campuran tepungnya. Kebayang sih nanti bakal se-crispy apa ya. Oh ya, begini nih cara cetak telur gulungnya nih foodies. Jadi pertama, tuang 1 sendok sayur adonan ke bagian tepi wajan. Ingat, bukan di tengah minyak ya. Cuma dalam hitungan detik, adonan yang tadinya nempel di wajan langsung mengembang dan lepas dari wajan. Nah, sebelum adonan ini jatuh meluncur ke tengah minyak, langsung deh tuh diambil pakai ujung tusuk sate. Kemudian tusuk sate diputar-putar sampai adonan telurnya tergulung dan membungkus tusuk satenya. Sip, kalau sudah tergulung semua, tinggal celupin ke tengah minyaknya deh. Gak sampai semenit foodies, telur gulungnya udah langsung matang. Smells good. Tapi ya yang namanya pemula lihat deh, ada aja ceritanya tuh foodies. Wadaw.
Oke. Oke, ini dia hasil karya aku. Gimana, Mbak? Ternyata emang gak gampang ya foodies buat bikin makanan kayak begini. Harganya receh cuma 1000-an, tapi bikinnya asli gak recehan. Ini gak main-main, tangan kayaknya harus luwes banget dan tahan sama panas. Fix, ini sih kayaknya butuh jam terbang tinggi ya biar hasilnya bisa bagus kayak buatan profesional. Ya, beginilah foodies, seorang amatir yang menggulung telur nggak berhasil. Mbak, saya udah ampun deh, nyerah 2 kali nyobain berantakan semua. Saya nunggu jadinya aja nih, Mbak ya. Silakan dilanjut, Mbak. Bikin 5 lagi. Memang butuh keberanian kena sama minyak dan berhari-hari melakukan itu supaya berhasil. Semangat, Mbak. Yuhu, akhirnya ditunggu-tunggu datang juga nih. Mie ayam yamin lengkap dengan pangsit rebus, bakso kuah dan pangsit goreng. Dan ada juga cilor alias aci telur, sempol dan telur gulung. Dan pasti ada sausnya dong ya. Koilah, kita takis. Pangsit rebus dadakan. Ini yang bikin enak. Karena pangsitnya ini baru dibikin pas kita pesen. Enak, nggak terlalu basah, nggak terlalu lembek. Pas banget lah. Kita coba ayamnya ya. Meski kelihatannya coklat kayak bumbu yang dominasi kecap, tapi ini kaya akan rasa loh foodies. Jadi nggak cuma manis, tapi ada gurih-gurihnya juga. Nah, ini nih yang dari tadi bikin penasaran. Pangsit rebus yang dibuat dadakan. Kalau ini sih asli enaknya. Jauh lebih enak ketimbang janjian dadakan yang nggak dia tepati tuh. Jadi baper deh. Ups. Teksturnya pangsitnya lembut banget. Terus daging di dalamnya juga nggak beda jauh sama daging ini nih. Sama-sama lembut. Pangsitnya begitu masuk di dalam mulut langsung kayak lumer. Nggak perlu digigit udah hancur dia. Dan ini dia yang bikin mie ayam jadi rame. Pangsit goreng yang renyah banget foodies. Oh ya, FYI ini foodies, cuma dengan Rp15.000 foodies udah bisa menikmati mie ayam yang lazis menggoda ini. Mantul kan? Yummy. Waduh, jadi lupa. Kita kan ada jajanan lagi nih di bawah. Kita tahan dulu mie-nya. Kita ke bagian selanjutnya. Ini udah pastilah, ini khasnya makanan jajanan sekolahan. Ada sempol, ada cilor, dan telur gulung. Yang tadi aku coba gulung sendiri tapi nggak berhasil. Biasanya ya, kalau misalkan kita beli terus kan dalam plastik, udah kecampur nih sama sausnya. Ya kan? Tapi sekarang aku minta pisah. Sesuai namanya, cilor, yakni aci telur, makanan ini memang terbuat dari adonan aci yang dibentuk bulat-bulat lalu dibungkus kulit yang super gurih dan terbuat dari telur. Rasanya unik foodies, kenyalnya aci dengan renyahnya telur, akur banget tuh. Crispy, enak. Acinya juga lembut kok. Tapi agak lumayan panas ya, panas dalamnya. Satu tusuk, jelas kurang. Apalagi kalau makannya dicocol pakai saus. Aduh foodies, kalau keasikan kayak begini nih bisa bikin cacing di perut anteng kayaknya. Mantep, enak banget nih. Terus kalau telur gulungnya ini gimana rasanya? Ada yang spesial nggak dibanding telur-telur gulung lainnya sih? Telur gulung. Udah pasti deh kalau misalnya lewatin sekolah, lewatin mana, kalau ada telur gulung pasti harus berhenti. Karena telur gulung enak banget. So, foodies yang kepengen icip-icip juga atau mungkin kepengen bernostalgia dengan jajanan sekolah, kuy langsung aja merapat ke sini. Rombongan pedagang kaki lima ini udah jualan dari jam 7 pagi. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.